Pemirsa, Badan Narkotika Nasional merekomendasikan pelanggaran rokok elektrik atau vape seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara. Rekomendasi ini disampaikan menyusul temuan indikasi kuat penyalahgunaan narkotika melalui perangkat tersebut. Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru, termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, meskipun mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat sepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Lantas apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh, dan berikut informasinya untuk Anda. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Pemirsa, seekor buaya peliharaan berukuran 3 meter lebih di Pasuruan, Jawa Timur dievakuasi damkar usai pemiliknya meninggal dunia. Bahkan buaya ini dipindahkan karena tidak ada yang mengurus dan juga dikhawatirkan akan membahayakan warga. Warga lingkungan Kasembon RW 4 Tretes, Kelurahan Prigen, Pasuruan dibuat heboh dengan evakuasi seekor buaya berukuran 3,3 meter. Warga bersama damkar harus berjibaku dan ekstra waspada karena reptil tersebut terus melawan dan membahayakan keselamatan. Belum. Buaya besar ini diketahui merupakan peliharaan salah satu warga sejak tahun 90-an. Seiring berjalannya waktu, buaya yang dipelihara dari anakan terus berkembang biak hingga ukurannya mencapai 3,3 meter. Setelah pemiliknya meninggal, pihak keluarga mengaku sudah tidak mampu mengurus dan memberikan makan lagi. Hasil laporan dari warga minta melakukan evakuasi buaya. Tim damkar bersama-sama dengan KKP juga dengan Taman Safari melakukan evakuasi buaya sekitar panjangnya 3,3 meter di daerah Prigen. Seluruh rangkaian evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat. Kini buaya tersebut dipindahkan ke Taman Safari Prigen. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo.
Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan juga Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Hozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli, sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan juga pencemaran nama baik. Enak jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindu Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaannya di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.